Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah teror hantu maling yang terjadi di daerah tempat tinggal saya. Kejadian teror ini berlangsung sampai dengan 40 hari. Bagaimana ceritanya? Tonton dan dengar ceritanya hanya di channel ini. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk like, subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Pada suatu malam, sekitar kurang lebih jam setengah 12, rumah salah satu warga yang bernama Pak Sukri didatangi oleh dua orang pencuri yang ingin mengambil sepeda motornya. Tapi sial, aksi pencurian tersebut diketahui oleh anak dari Pak Sukri itu sendiri, yang bernama Budi. Tahu kalau sepeda motor ayahnya ingin dicuri, Budi pun langsung meneriaki kedua maling tersebut. Hei, maling! Karena panik aksinya diketahui, kedua maling tersebut melarikan diri. Budi pun mengejarnya sambil berteriak. Beberapa remaja yang kebetulan berada tidak jauh dari rumah Pak Sukri pun ikut mengejar maling tersebut. Karena sebelumnya mendengar teriakan dari si Budi. Apes. Salah satu maling tersebut tertangkap, lalu dihakimi oleh warga dan orang-orang yang kebetulan lewat. Warga sekitar memang sudah geram. Karena kejadian kemalingan di wilayah tersebut tidak hanya satu kali saja terjadi. Sudah ada beberapa warga yang menjadi korban kemalingan. Sekitar 20 menit dari kejadian tersebut, datanglah pihak berwajib. Di sini kondisi maling tersebut sudah tidak berdaya. Tidak menunggu waktu lama, maling tersebut langsung diamankan oleh pihak berwajib. Singkat cerita, keesokan harinya, warga mendapat kabar yang mengejutkan dari Bapak Ketua RT setempat, bahwa maling tersebut meninggal dunia. Bapak Ketua RT itu mengatakan bahwa maling tersebut sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, karena sempat tidak sadarkan diri. Kemudian meninggal dunia di rumah sakit. Dari sini teror ini terjadi. Suatu malam, tepatnya kurang lebih jam 11, ketika saya dan teman-teman sedang berada di salah satu pos ronde, yang mana pos tersebut memang biasa dijadikan tempat untuk berkumpul. Salah satu teman saya yang bernama Rizal, samar-samar mendengar seperti ada suara orang yang meminta ampun.
Kemudian teman saya tersebut menanyakan kepada saya dan teman-teman yang lainnya. Di sini, saya dan teman-teman lainnya tidak ada yang mendengar suara tersebut. Hanya Rizal saja yang mendengarnya. Beberapa menit kemudian, dua orang teman saya yang bernama Adam dan Fahmi melihat seperti ada orang yang mengintip dari balik pohon yang ada di kebun. Memang, tepat di depan pos tempat kami berkumpul ini ada sebuah kebun kosong, yang mana di kebun tersebut ada beberapa pohon yang cukup besar. Kemudian Adam dan Fahmi menanyakan kepada kami tentang apa yang baru saja mereka lihat. Kami sebenarnya menjadi penasaran tentang apa yang baru saja mereka lihat. Beberapa orang teman saya pun memastikan dengan memasuki area kebun tersebut. Namun pada kenyataannya, memang tidak ada siapa-siapa di kebun tersebut. Malam semakin larut. Sekitar jam 2, kami berencana untuk pulang ke rumah masing-masing. Ketika saat sedang berjalan kurang lebih 10 meter dari pos tempat kami berkumpul, kami semua melihat ada seseorang yang sedang duduk sambil menundukkan kepala. Sosok pria tersebut berada di samping pohon yang berada tepat di pinggir jalan di dalam gang. Lalu kami semua menghampiri sosok pria tersebut. Setelah jarak kami dengan sosok tersebut sudah cukup dekat, salah satu teman saya bertanya apa yang sedang dilakukan di situ kepada sosok tersebut. Sosok tersebut hanya diam. Beberapa detik kemudian sosok tersebut mengangkat kepalanya dan berkata, "Ampun." Seketika kami pun semua berlari, karena yang kami semua lihat, wajah dari sosok pria tersebut hancur dan penuh darah. Beberapa teman-teman dan saya pun mengenali sosok tersebut. Ya, sosok tersebut adalah maling yang malam sebelumnya menjadi bulan-bulanan oleh warga dan meninggal dunia. Kita mengenali dari wajah dan jaket yang dipakai. Sosok tersebut menggunakan jaket berwarna coklat. Paginya, ada beberapa teman saya yang bercerita kepada warga sekitar. Namun warga pun, ada yang percaya dan ada yang tidak. Kejadian selanjutnya menimpa Jaka. Jaka adalah supir angkot yang rumahnya ada di dalam gang, kurang lebih 50 meter ke dalam dari pos tempat saya berkumpul. Kejadiannya kurang lebih jam 12 malam di dalam gang. Selesai narik angkot, Jaka langsung pulang ke rumah.
Saat baru masuk ke dalam gang dari jalan raya utama, Jaka merasa angkot yang dia bawa terasa berat, seperti membawa beban yang sangat banyak. Padahal angkot tersebut kosong, tidak ada barang apalagi penumpang. Kemudian Jaka samar-samar mendengar suara seperti ada orang yang meminta ampun. Jaka sempat melihat ke arah belakang dengan kaca spion tengah, tapi memang tidak ada siapa-siapa. Selang beberapa waktu, Jaka merasa seperti ada seseorang yang sedang duduk di bangku belakang. Lalu kembali Jaka melihat ke arah belakang menggunakan kaca spion tengah. Dan benar saja, memang ada sosok yang sedang duduk di bangku belakang angkot. Merasa tidak percaya, Jaka pun menghentikan laju mobilnya dan menoleh langsung ke arah belakang. Seketika Jaka pun pingsan, karena yang dilihatnya adalah sosok yang wajahnya hancur, penuh darah, dan sosok tersebut berkata, "Ampun." Keesokan harinya, sekitar jam 4 menjelang subuh, Jaka ditemukan pingsan oleh warga yang hendak ke pasar. Seorang pedagang nasi goreng keliling, yang memang sering berjualan di daerah tempat tinggal saya. Kejadiannya kurang lebih jam 11 malam. Menurut pedagang tersebut, suasana malam itu sangat sepi, berbeda dari malam-malam sebelumnya. Seperti biasa, setiap melewati pos kamling, pedagang nasi goreng selalu berhenti, sekedar istirahat atau menunggu pembeli. Malam ini memang berbeda. Biasanya, pos kamling tersebut selalu ada yang berjaga, atau beberapa warga yang sekedar duduk-duduk. Malam ini entah kenapa sangat sepi. Kemudian pedagang nasi goreng itu duduk di bangku kayu yang ada di samping pos kamling tersebut, sambil menghisap sebatang rokok. Beberapa saat kemudian, secara mengejutkan, datanglah seorang pria, di mana pria tersebut memesan 1 porsi nasi goreng. Bang, nasinya 1 ya, tidak pedas. Ya, tunggu sebentar ya. Setelah memesan nasi goreng, pria tersebut lalu masuk ke dalam pos kamling. Setelah pesanan sudah siap dan akan diantar ke dalam pos kamling, pedagang nasi goreng tersebut heran, karena pria tersebut tidak ada di dalam pos kamling. Kalaupun pria tersebut keluar dari pos kamling,
Pastinya pedagang nasi goreng tersebut mengetahuinya. Kemudian pedagang nasi goreng tersebut membalikkan badannya menghadap ke arah kebun, yang mana memang di depan pos kamling tersebut terdapat kebun kosong. Setelah melihat-lihat ke arah kebun, pedagang tersebut mendengar ada yang memanggilnya dari arah belakang, tepatnya dari arah pos kamling. Setelah membalikkan badan dan menghadap ke arah pos kamling, pedagang tersebut terkejut. Karena di hadapannya sudah ada sosok pria yang sebelumnya memesan nasi goreng, dengan mengenakan celana panjang hitam dan jaket coklat. Tapi kali ini wajahnya mengerikan dan penuh darah. Seketika pedagang tersebut pingsan, dan ditemukan oleh warga yang kebetulan sedang lewat. Kejadian ini dialami oleh teman saya yang bernama Sony. Sony saat itu tidak mengetahui kejadian yang sedang terjadi, dari teror hantu maling, ataupun kejadian tentang meninggalnya maling yang ada di sini. Karena pada saat kejadian, Sony sedang berada di luar kota selama 2 minggu. Malam itu, sekitar jam 23.30, Sony turun dari angkot. Untuk sampai ke rumahnya, Sony harus berjalan kaki ke arah dalam gang, dan melewati pos kamling, yang biasa digunakan saya dan teman-teman untuk berkumpul. Kondisi di dalam gang sudah sepi. Sekitar kurang lebih 50 meter berjalan, dia merasa ada yang mengikutinya. Tapi setelah dilihat tidak ada siapa-siapa. Kejadian tersebut terjadi berulang sampai 3 kali. Sampai pada akhirnya, Sony melihat ada seorang pria yang sedang berdiri membelakanginya, kurang lebih 30 meter di depan. Pada awalnya Sony berpikir kalau itu adalah salah satu warga. Tapi Sony merasa ada yang aneh pada pria tersebut. Pria itu berdiri, dan hanya diam sambil menundukkan kepalanya. Setelah jarak antara Sony dan pria tersebut sudah agak dekat, dan Sony sudah bisa dengan jelas melihat pria tersebut, tiba-tiba pria tersebut membalikkan badannya. Sontak Sony sangat terkejut, dan lari sekencang-kencangnya ke arah jalan raya utama, kembali ke arah depan gang. Sony berlari karena takut melihat muka dari pria tersebut hancur, dan banyak darah yang mengalir dari kepalanya. Di dekat perempatan,
Di jalan raya utama, ada sebuah warkop yang memang masih buka. Memang, suasana di jalan raya utama masih terbilang cukup ramai. Bahkan bisa dibilang tidak pernah sepi. Sony berinisiatif untuk menenangkan diri di warkop itu. Setelah berada di warkop, Sony memesan segelas teh manis hangat. Di situ secara tidak sengaja, Sony bertemu dua orang temannya yang kebetulan ingin ke warkop itu juga. Dan Sony pun bercerita tentang apa yang baru saja dia alaminya kepada kedua temannya itu. Setelah bercerita, teman Sony itu pun menertawakannya. Sebenarnya, kedua teman Sony ini sudah mengetahui kalau memang di daerah dekat Sony tinggal, sedang ada teror dari sosok maling itu. Pada akhirnya, malam itu Sony menginap di rumah salah satu temannya tersebut. Kejadian selanjutnya dialami salah satu warga yang bernama Bang Umar. Malam itu, di dalam kontrakannya, entah kenapa Bang Umar belum bisa tidur. Merasa bosan, Bang Umar pun keluar dan duduk-duduk di teras kontrakannya. Sudah sebatang rokok dihabiskan. Kemudian Bang Umar membakar rokok kembali. Saat sedang menikmati rokoknya, tiba-tiba Bang Umar mendengar seperti ada suara orang yang meminta ampun. Di sini Bang Umar jadi teringat rumor tentang teror yang sedang terjadi di daerahnya dari beberapa warga. Seketika, Bang Umar merasakan hawa yang berbeda, dan Bang Umar berniat untuk masuk ke dalam rumah. Saat akan masuk ke rumahnya, terdengar kembali suara seperti orang yang meminta ampun. Bang Umar yakin suara tersebut berada tepat di belakangnya. Dengan rasa takut dan penasaran, Bang Umar pun menoleh ke arah belakang, dan Bang Umar pingsan setelah melihat sosok pria berjaket coklat dengan wajah hancur dan penuh darah. Sekitar pukul 2 malam, istri dari Bang Umar terbangun karena hendak ke kamar mandi untuk buang air kecil. Saat keluar dari kamar, istri Bang Umar terkejut karena melihat sang suami sudah terbaring di pintu depan. Kemudian istri Bang Umar berusaha membangunkan suaminya. Saat sadar, Bang Umar masih dalam keadaan ketakutan,
karena masih teringat kejadian yang sebelumnya dialami. Istri Bang Umar pun berusaha menenangi suaminya tersebut. Saat kondisi Bang Umar sudah lebih baik, Bang Umar menceritakan apa yang terjadi kepada istrinya. Desi adalah anak perempuan dari Pak Yakub. Pada hari Sabtu, tepatnya malam Minggu, ada salah satu teman dekat dari Desi yang bernama Bowo bermain ke rumahnya. Sekitar jam 9 malam, hujan pun turun. Sebenarnya, Bowo sudah berniat untuk pulang, tapi dikarenakan hujan, Bowo menunggu sampai hujan sedikit reda. Desi dan ayahnya yaitu Pak Yakub pun menyarankan Bowo untuk pulang saat hujan sudah reda saja, dikarenakan memang hujan saat itu cukup deras. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan hujan sudah mulai agak reda. Bowo pun kemudian berpamitan kepada Desi dan orang tua Desi. Saat akan pulang, ibu dari Desi menyarankan agar Bowo pulang melalui jalan bawah, yang mana jalan tersebut berbeda dari jalan saat Bowo datang. Singkat cerita, saat di pertigaan jalan, Bowo tidak mengikuti saran dari orang tua Desi untuk melalui jalan bawah, melainkan melalui jalan atas. Karena memang, akses jalan bawah tersebut cukup jauh untuk sampai di jalan raya utama dibandingkan jalan atas. Awalnya kondisi baik-baik saja, sampai pada saat di mana Bowo melewati sebuah kebun kosong. Di situ Bowo melihat ada sekelebat bayangan melintas di depannya. Dan tidak lama kemudian, Bowo merasa ada yang aneh pada motornya. Bowo merasa ada sesuatu di belakangnya. Ada yang ikut bersamanya di motor, tepatnya di jok belakang motor Bowo. Memang, sepeda motor Bowo tidak dilengkapi dengan kaca spion. Karena penasaran, Bowo pun menoleh ke arah belakang. Seketika, jantung Bowo berdetak kencang. Karena saat melihat ke arah belakang, sudah ada sosok pria dengan muka hancur dan penuh darah. Di situ Bowo panik. Karena panik, Bowo tidak sengaja menarik gas sepeda motornya dengan kencang. Lalu Bowo tidak bisa mengendalikan sepeda motornya. Dan
Motor Bowo pun menabrak dinding beton salah satu rumah warga dan mengeluarkan suara yang sangat kencang. Sontak warga-warga yang berada tidak jauh dari tempat kejadian pun keluar dari dalam rumahnya dan mencari sumber suara tersebut. Mengetahui kalau ada seseorang yang sudah terkapar di jalan, para warga pun berusaha menolongnya. Di situ Bowo sadar, akan tetapi Bowo merintih kesakitan. Karena di tubuh Bowo ada beberapa luka dan tangan kiri Bowo patah. Singkat cerita, dengan menggunakan mobil milik salah satu warga, Bowo pun dibawa ke klinik terdekat, yang mana klinik tersebut berjarak kurang lebih 1 kilometer di jalan raya utama. Saat di mobil, salah satu warga bertanya kepada Bowo tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bowo pun menceritakan secara singkat bagaimana dia bisa ada di daerah itu dan kejadian yang dia alami. Di sini, keluarga Desi belum mengetahui kejadian yang dialami oleh Bowo. Setelahnya, salah satu warga yang mengantar Bowo ke klinik menghubungi Pak Yakub. Dan dengan segera Pak Yakub dan Desi pun menyusul ke klinik. Kejadian berikutnya dialami oleh tukang sate keliling. Tukang sate ini sebenarnya tidak biasa berdagang atau melewati daerah saya. Tapi entah kenapa malam itu dia melewati daerah sekitar rumah saya ini. Kejadian ini terjadi di atas pukul 12 malam, saat memasuki gang dari jalan raya utama. Awalnya tidak ada yang mencurigakan, sampai pada saat tukang sate ini merasa gerobak sate tersebut terasa berat. Dia berpikir kalau salah satu ban gerobaknya kempes. Setelah dicek, kondisi ban baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, tukang sate ini mencium bau busuk dan bau anyir yang sangat menyengat. Dia tidak mempedulikannya. Tukang sate ini terus saja mendorong gerobaknya. Kemudian tukang sate ini merasa ada sesuatu di atas gerobaknya. Saat dilihat, benar saja, di atas gerobaknya sudah ada sosok yang mengerikan, yaitu sosok pria dengan wajah yang hancur dan penuh darah. Seketika tukang sate tersebut lari meninggalkan gerobaknya. Saat menjelang pagi, beberapa warga yang ingin melakukan aktivitas melihat gerobak sate yang ada di tengah jalan dalam gang tanpa pedagangnya. Karena memang gerobak tersebut menghalangi jalan yang akan dilalui kendaraan. Singkat cerita, sekitar jam 8 pagi, ada beberapa orang yang datang ke daerah tersebut.
dan menanyakan gerobak sate. Orang-orang itu adalah teman dari pedagang sate, yang malam sebelumnya mengalami kejadian horor. Salah satu teman dari pedagang sate tersebut menceritakan kejadian horor yang dialami oleh temannya saat berjualan melewati daerah ini. Kemudian salah satu warga menunjukkan di mana gerobak tersebut diamankan. Memang, sebelumnya gerobak tersebut diamankan di halaman salah satu rumah warga. Sebenarnya banyak warga yang sudah mulai resah dan terganggu atas teror yang sedang terjadi saat ini. Para pemuka agama pun, seperti Ustadz, sudah berusaha untuk menangani teror ini. Mulai dari diadakan pengajian, sampai melakukan ritual-ritual khusus. Tapi usaha ini tidak membuahkan hasil, dan teror tetap terjadi. Sampai pada 40 hari dari kejadian meninggalnya maling tersebut, teror itu hilang dengan sendirinya. Sekian dulu cerita dari saya ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita horor selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.